Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang kita lakuin setiap hari, tapi mungkin nggak pernah kita pikirin dalam-dalam, komunikasi. Dari ngobrol santai sampai presentasi penting, semuanya bergantung sama proses ini. Yuk kita mulai. Pasti pernah kan, kita ngirim chat yang menurut kita udah jelas banget, tapi yang nerima malah nangkepnya beda total. Nah, pengalaman yang bikin frustrasi inilah yang jadi titik awal kita buat ngerti kenapa sih komunikasi itu kadang rumit banget. Oke, biar benar-benar paham, kita harus lihat lebih jauh dari sekedar kata-kata. Yuk kita coba bedah mesin di balik setiap obrolan kita. Jadi, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Ini bukan cuma soal ngirim informasi dari titik A ke titik B. Kunci utamanya ada di frasa pertukaran makna. Ini penting banget. Kalau makna yang ada di kepala saya nggak berhasil nyampe persis sama ke kepala Anda, artinya komunikasi yang efektif itu belum terjadi. Jadi ini lebih mirip tarian dua arah, bukan jalan satu arah. Pertanyaan dari Harold Laswell ini udah jadi kerangka klasik buat memahami komunikasi. Siapa itu pengirimnya, mengatakan apa itu pesannya, melalui saluran apa itu medianya, kepada siapa itu penerimanya, dan dengan efek apa itu dampaknya. 5 pertanyaan simpel ini jadi tulang punggung dari semua yang akan kita bahas nanti. Sekarang yuk kita lihat apa aja sih bahan-bahan atau elemen-elemen yang wajib ada biar komunikasi bisa jalan. Anggap aja ini kayak resep buat bikin percakapan yang sukses. Dalam setiap komunikasi, ternyata ada 8 elemen inti yang main. Ada pengirim, pesan, saluran, dan penerima. Ini yang dasarnya lah ya. Terus ada efek atau dampaknya. Tapi ada 3 elemen tersembunyi yang seringkali jadi penentu keberhasilan. Umpan balik, konteks di mana komunikasi terjadi, dan yang terakhir gangguan yang bisa menghalangi pesan. Sekarang kita lihat lebih dekat 2 elemen yang sering disepelekan, tapi krusial banget. Elemen pertama yang super penting adalah umpan balik. Inilah yang mengubah monolog jadi dialog. Tanpa adanya lingkaran umpan balik ini, entah itu senyuman, anggukan, atau balasan komentar, si pengirim gak akan pernah tahu pesannya nyampe, dipahami, atau diterima atau enggak. Jadinya kita kayak ngomong ke tembok aja. Dan ini dia, biang keladi dari banyak kesalahpahaman, gangguan atau noise. Ini bukan cuma soal suara berisik loh, noise itu bisa macam-macam. Misalnya koneksi internet yang jelek, perbedaan budaya, atau bahkan asumsi di kepala kita sendiri. Intinya, apapun yang menghalangi pesan diterima dengan utuh, itulah noise. Oke, kita udah tahu apa itu komunikasi dan apa aja elemen-elemennya. Sekarang kita geser ke pertanyaan yang lebih mendasar. Buat apa sih kita repot-repot berkomunikasi? Tujuannya apa? Ada 5 fungsi utamanya. Kita berkomunikasi buat bersosialisasi dan bangun hubungan. Buat mengekspresikan ide dan perasaan kita. Tentu aja buat ngasih informasi, kayak yang lagi saya lakuin sekarang. Terus buat persuasi, iklan yang barusan Anda lihat, nah itu dia. Dan terakhir buat pengendalian, contohnya kayak aturan di tempat kerja. Yuk kita lanjut dan lihat gimana semua bahan tadi dirangkai jadi satu proses yang utuh. Kita bakal lihat gimana pemahaman kita soal ini udah berkembang dari yang tadinya kaku banget jadi sesuatu yang lebih dinamis. Ya, kayak sebuah tarian. Dulu, para ahli ngelihat komunikasi itu kayak jalan satu arah atau disebutnya model linear. Coba deh bayangin siaran televisi atau pidato. Pesan cuma ngalir dari satu sumber ke penerima. Udah, titik. Nggak ada ruang buat interaksi langsung. Coba deh, pikirin sebentar. Kalau komunikasi cuma kayak gitu, terus obrolan kita sehari-hari gimana? Kayaknya ada elemen penting yang hilang deh dari model satu arah ini. Apa ya kira-kira? Nah, ini dia jawabannya. Lihat deh bedanya. Di kiri ada model linier yang satu arah. Di kanan ada model transaksional yang bentuknya siklus terus-menerus. Di sini kita bukan lagi sekedar pengirim dan penerima, tapi kita adalah partisipan yang secara bersamaan ngirim dan nerima pesan. Fokusnya pun geser, dari yang tadinya cuma ngirim informasi, jadi menciptakan makna bersama. Yuk, kita balik lagi sebentar ke formulanya Laswell yang tadi kita bahas. Ini ringkasan yang pas banget buat cara pandang linear. Ada siapa, pengirim, yang mengatakan apa, pesan, lewat saluran apa, media, kepada siapa, penerima, dan hasilnya efek apa, hasil. Simpel kan? Tapi seperti yang kita lihat, ini belum cerita lengkapnya.
Jadi, inilah gagasan paling penting yang harus kita ingat. Tujuan akhir dari komunikasi yang baik itu bukan sekedar ngirimin paket informasi. Tujuannya adalah menciptakan makna bersama yang baru di antara kedua belah pihak. Bayangin aja, dua pikiran yang beda, ketemu di tengah buat ngebangun satu pemahaman baru yang sama-sama dipegang. Sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat direnungkan. Setelah paham semua ini, coba deh identifikasi apa gangguan atau noise yang paling sering ngacauin komunikasi Anda. Apa itu asumsi, distraksi digital, atau hal lain? Dan yang lebih penting, apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil buat mulai menguranginya? Terima kasih sudah menyimak.